Saya beriktikad. Itu saya beriktikad. Iktikad itu berarti meyakini dengan benar. Annallaha, sesungguhnya Allah. Annallaha, sesungguhnya Allah. Annallaha, sesungguhnya Allah. Wahidun, itu satu. Wahidun, satu. Soal ini tidak belajar lagi. Oh, siapa? Nani dua. Ini satu. Berarti minggu. Wahidun, itu satu. La syarika. La syarika. Tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu. La syarika, tidak ada sekutu. Lahu, kepada Allah. Lahu baliknya Allah. Fi ibadatihi, di dalam ibadah kepada Allah. Fi ibadihi, di dalam ibadah kepada Allah. Wala fi mulkihi, dan tidak ada sekutu, ini banyak jalannya ini. Dan tidak ada sekutu di dalam kekuasaan Allah. Tidak ada sekutu di dalam kekuasaan Allah. Soal, ma makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ma apa? Apa yang kedua? Apa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Jawab, maknanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haknya maksud ketentuannya adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu at-taqidu, saya beriktikad. At-taqidu, saya beriktikad. Anna sayyidana, sesungguhnya Gusti kita atau Tuhan kita Muhammadan, Nabi Muhammad, jadi badal Muhammad dan Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah atau Rasulnya Allah. Li jami'il khalqi, untuk semua makhluk. Li jami'il khalqi, jami' semua, al-khalqi makhluk, untuk semua makhluk. Wajibu dan wajib. Wajibu dan wajib. Apa yang wajib? Ta'atuhu, taat kepada Nabi Muhammad. Ta'atuhu, taat kepada Nabi Muhammad. Fima, di dalam perkara. Fima, di dalam perkara. Amaro
yang telah Nabi perintahkan, amaro yang telah Nabi perintahkan, rasa dengar amaro amaro baru amaro batas dikuhu dan membenarkan Nabi Muhammad, batas dikuhu dan membenarkan Nabi Muhammad fima di dalam perkara, fima di dalam perkara akhbaro yang telah Nabi kabarkan, akhbaro yang telah Nabi kabarkan, wastina bunga dan menjauhi perkara, wastina bunga dan menjauhi perkara, naha yang telah Nabi larang, naha yang telah Nabi larang, anhu dari itu perkara, anhu dari itu perkara, wazajaru dan meninggalkannya, wazajaru dan meninggalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di soal tadi, apa arti asyhadu alla ilaha illallah? Artinya adalah, jawabnya, artinya adalah saya beriktikad dengan benar. Makanya di dalam doa tarawihnya itu dia betul, Allahumma inna nas'aluka imanan dariman wa qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan. Kami mohon kepada keyakinan yang benar, keyakinan yang benar. Gak leset lagi. Apa? Sesungguhnya Allah itu satu, ana wahidan. Sesungguhnya Allah itu satu, tidak ada duanya. Pokoknya kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Soal orang-orang lain atau agama lain meyakini ada agama yang lain, ya silakan, itu hak mereka. Tapi bagi kita harus betul ditancapkan dalam hati dengan benar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga tiap hari ini kita baca, kita membaca surat Al-Ikhlas dalam surat atau dalam sholat itu makanya gini, man qara'a surat Al-Ikhlas fil fardhi
Barang siapa yang membaca surat Ikhlas di dalam surat fardu, tidak kata kedua, yang ditanya saya kan mesti kata kedua itu surat Ikhlas. Ghafarallahu lahu wa li abawayhi, maka Allah ampuni dia dan juga kedua orang tuanya. Dikirain nggak apa yang lagi apa, tapi melihat dari fadilahnya begitu besarnya, siapapun yang membaca surat Ikhlas di dalam sholat, maka Allah ampuni dia dan juga kepada kedua orang tua. Nah, kita punya orang tua, kita sayang kepada orang tua ya kita. Maka kulhuwai ya Allah, bagi saya itu memang karena punya dasar ya harus kita praktekkan. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada. Ya Allah itu punya kekuatan, kodrat iradahnya itu ya esa itu. Tidak ada sekutu. Allah itu kuasa dan mampu melakukan sesuatu dengan sendirinya. Walaupun ada Tuhan lain, ini mampunya cukup menciptakan dan tidak bisa merawat, tidak bisa mematikan. Satu sisinya tidak bisa menciptakan, hanya bisa merawat dan tidak bisa mematikan. Satunya begitu rusak kok, nggak bisa menciptakan, dia bisa merawat, hanya mematikan kok. Nah Allah itu masuk di dalamnya, artinya apa? Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, dan juga Allah yang mematikan. Dan tidak ada yang bantu, Allah hebat. Allah hebat luar biasa. Dan bagi kita fi ibadatihi, di dalam ibadah juga demikian. Walaupun kadang melenceng. Ketika maaf kata pengen jalan pintas, pengen sugih, akhirnya pergi ke tempat dukun Bapak. Terus gimana? Bah, tolong bah, biar saya cepat kaya. Ini kan perbuatan syirik sudah, menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi tidak boleh. Akhirnya dikasih sesuatu, entah dimandiin atau dikasih barang, hingga akhirnya mengkultuskan bahwa barang yang diberikan itu punya suatu kekuatan di luar kekuatan Allah Ta'ala, sehingga menganggap dirinya bisa kaya lantaran barang tersebut. Nah, ini tidak boleh. Wala fil mulki, dan tidak ada sekutu bagi di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah Ta'ala meliputi segala-galanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi semua Allah Ta'ala. Coba bayangkan, langit ini kok gak runtuh, kayak tiang itu. Harusnya pikir sini, langit kok gak runtuh, kayak tiang. Kalau ini dimutabakan suatu pembangunan namanya, kalau membangun tingkat negara tiang ya mesti roboh. Nah Allah kok punya kuasa seperti itu, kok bisa langit kok gak jeblok. Nah ini kuasa ilahi. Dan Allah mampu itu semua untuk mengendalikan dunia akhirat. Maka sekali lagi, arti asyhadu an la ilaha illallah adalah saya berkeyakinan, beriktikad dengan benar bahwa sesungguhnya Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya, baik dalam ibadah kita kepada Allah Ta'ala ataupun kuasa Allah dalam menciptakan sesuatu.
itu makna asyhadu an la ilaha illallah. Terus yang kedua, makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa arti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kembali, artinya jawabnya adalah saya beriktikad bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Utusan bukan anak, tapi tidak anak. Li jami'il khalqi, di mana Allah Ta'ala mengutus Rasulullah tidak hanya untuk manusia saja, tapi semua makhluk. Makanya Rasulullah ini akrab dengan jin, akrab dengan setan itu biasa. Bahkan dengan hewan itu pun juga biasa. Suatu ketika Rasulullah SAW ini sedang menuju perjalanan ke masjid. Di pintu masjid ini ada setan atau iblis. Rasulullah ngerti kalau iblis ditanya, dunia apa iblis kamu di situ? Tanya tuh, saya tuh sesungguhnya pengen menggoda orang yang sholat di dalam itu. Cuma saya kan takut terhadap orang yang tidur itu. Loh, bisanya kamu takut kepada orang tidur, tapi gak takut kepada orang yang sholat sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Apa jawabannya? Jawaban iblis itu karena orang yang tidur itu orang alim, yang sholat itu orang yang bodoh. Ketika ini saya goda, saya sesatkan orang yang sholat tadi, ternyata orang alim tadi bangun, kemudian membetulkan sholatnya orang itu, rugilah aku ini. Hingga muncul satu hadis Rasul, naumu alimin khairun min ibadati jahil. Tiduri wong alim itu lebih baik daripada ibadahnya Allah. Nah, karena orang bodoh ibadah tanpa didasari oleh satu dasar, referensinya nggak ada, buntut itu. Maka perlunya kita ngaji itu alasan kita menuju arah untuk menjadi orang pintar, menjadi orang alim, supaya ibadahnya betul-betul ada dasarnya sempurna. Ini pentingnya kita belajar di sini. Lagi dari Rasulullah itu diutus Allah Ta'ala tidak hanya untuk manusia saja, tapi semua makhluk. Yang kedua, wajib taat kepada Nabi Muhammad terhadap berita apa yang disampaikannya. Ini terkadang kita belum masuk di situ. Saya contohkan saja, Rasulullah ini menyampaikan yang ditulis itu di jam sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Ini kan Rasulullah yang memberitakan semacam itu, dan kita yakin membenarkan berita itu. Bukan hanya seruan dari seorang takmir, bukan keinginan dari pengurus yang berpencintaan, bukan. Jauh daripada itu adalah perintah dari Rasulullah SAW. Padahal kalau kita melihat dari makna etikatnya tadi, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, utusan makhluk, dan wajib untuk taat terhadap apa yang telah Rasulullah beritakan. Nah, sementara sholat jamaah ini kan manfaatnya luar biasa. Man hafidhas shalawatil khamsi ma'al jamaah.
Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, falahu khamsatu asyara, dalam hadisnya itu, maka baginya akan mendapatkan 5 keistimewaan. Kalau orang itu sudah ngerasane apa fadilah jamaah, maka ketut atau rugi rasanya ketika sholat itu tidak berjamaah. Karena orang yang sholat berjamaah itu entah khusyuk atau tidak khusyuk, tetap oleh pahala, tetap dapat ganjaran 27 derajat. Tapi kalau sholatnya sholat sendirian, lamun bisa sebelah, maka diserukan sholat atau berjamaah. Enak bener imam sholat mukmin do lamun bapaknya, ya alhamdulillah diterima. Atau mungkin imamnya keliru, ya karena jamaah di belakangnya ada yang betulkan, makanya yang jadi belakang imam ini orang yang paham. Jangan anak kecil ditaruh di belakang. Ketika ada satu kesalahan, nggak ngerti anak betul ini, ataupun orang tua sekalipun, ya jangan sekali-kali berani di belakangnya kalau tidak paham. Alasannya kenapa? Ketika baca surat keliru, ini yang berkewajiban membetulkan adalah yang belakang, mengingatkan kesalahan itu kan yang di belakang imam. Dan orang yang di belakang juga harus pinter, imamnya pinter, kemudian jamaah yang di belakang juga harusnya ngerti. Karena ketika itu ada kesalahan dari seorang imam, ini jamaahnya nggak paham, bisa jadi kesalahpahaman. Tak contohnya Bapak, seorang imam ini salah, rakaat yang kedua mestinya kan ada tasawuf awal. Dan imam ini langsung di rakaat kedua tidak tasawuf awal, tapi langsung naik masuk ke rakaat yang ketiga. Ketika sudah naik jejak berdiri tegak, ini di belakang subhanallah, subhanallah, lalu sekali subhanallah, subhanallah. Ini bagi seorang imam harus konsisten. Ya Allah, yang mestinya ingat, ini tadi kan rakaat yang ketiga, mestinya sebelumnya harus tasawuf. Sunnah bukan harusnya sunnah. Tasawuf. Nah kembali subhanallah, subhanallah, ya tidak usah. Karena ini sudah masuk rukun berdirinya, maka seorang imam ini tidak boleh duduk, kecuali baru umpamanya di bagian imamnya ini belum tegak turun, baru Allah, subhanallah. Nah ini betul ya. Kalau baru, tapi kan sudah tegak segini, tidak boleh karena sudah masuk dari rukun. Maka di belakang itu harus paham. Bodoh, kelompok ini sarungnya malangnya. Maka harus sama-sama pintar belajar. Pentingnya kita belajar seperti ini. Nah yang pertama fadilah jamaah itu, tuh di dalam satu keterangan dikatakan la yusibuhu fakrun fid dunya. Orang yang istiqomah berjamaah itu tidak akan tersentuh sifat kekurangan, sifat kefakiran itu tidak ada. Terus pokoknya cukup, alhamdulillah, alhamdulillah, banyak muji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tingkatnya tidak
cukup itu akan lebih baik daripada kaya. Mau kaya nggak cukup repot. Cukup. Jangan mau beli apa duit nenek, mau pergi kemana duit nenek, cukup. Cukup. Makanya doa yang kita sampaikan di setiap pagi subuh itu kan, Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka nas'aluka yusron. Ya Allah, kami mohon kepadamu kemudahan. Lain sahabat tahu usrun, dan tidak ada kesulitan setelahnya. Bos gampang urusan itu. Banas alukan ginan lain sahabat tahu fakrun. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah rezeki yang cukup dan tidak ada kekurangan setelahnya. Cukup. Banas alukan amnan lain sahabat tahu Allahumma ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang aman, tentram, sadar barokah, dan tidak ada kekhawatiran, ketakutan di dalamnya. Ayo tenang. Pada sekaluka sa'adah, dan kami mohon kepada ya Allah keberuntungan hidup dunia akhirat, laisa ba'dahu syaqqa, dan tidak ada celaka setelahnya. Ini yang kita panjatkan. Saya doa tidak usah sendiri, untuk kita semua. Minta sama Allah Ta'ala selalu rezeki halal, wasat thayyiban mubarakah. Ya Allah, berikan rezeki mereka yang halal, yang barokah, yang banyak ya Allah. Min ghairi ta'abin wala masyaqqatin, tanpa susah, tanpa berat. Dengan subur itu untuk lain di situ, dengan barang-barang akan lain di sini. Jadi orang yang istiqomah berjamaah itu tidak ada sifat kekurangan pada dirinya. Semuanya alhamdulillah, alhamdulillah. Cukup ya Allah. Yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu adaba qabri. Allah akan mengangkat azab kuburnya. Sopo sing gak senang ada kubur diangkat. Karena innal qabra awalun min manazil akhirah. Kubur itu awal dari awal akhirah. Fa inna jaminhu wa mabatu aisaru. Barang siapa sudah selamat dari azab kubur, maka setelahnya perjalanan jauh itu akan lebih gampang. Fa'ilam yang juminu, jika sudah tidak selamat dan kubur dikepui sama mereka, makanya famabadahu asyadu minhu, maka perjalanan setelahnya menuju akhirat akan lebih berat. Dan ternyata kita melaksanakan sholat berjamaah ini nantinya ada kubur yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sebatas masjidnya yang ramai, keinginan yang takut, betul-betul itu. Ternyata disifat tidaknya sangat luar biasa. Rugi rasanya bagi mereka yang sudah membiasakan jamaah, kok gak jamaah betul. Ya Allah, kegiatan ya Allah. Jamaahnya keturun mamanya, keturun dia lakukan keturun. Naik dari waktu dulu di repot. Kemudian yang ketiga, yukto kita biyamini, catatan amalnya itu nantinya akan diberikan dari tangan kanan. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ayo. Barang siapa yang catatan amalnya yang diberikan tangan kanan, maka dipastikan hisabnya ini akan terjadi hisab yang gampang, hisab yang mudah. Maka setiap wudu dimuji dengan
Dungo ketika basuh tangan kanan, Allah mati kita di yamini. Ini ada doanya ini di belakang ini. Nanti di bagian sebelum pas sampai bab wudu, nanti meloncat dulu sampai di akhir sambil biar apa. Di halaman 22 saya buka dulu. Halaman 21. Ada di 20 dikru wudu bagian bawah itu dikir tatkala wudu. Ketika basuh kedua telapak tangan sebelum wudu itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yati bil ma'asika kuliah. Ya Allah, peliharalah tanganku dari segala bentuk kemaksiatan. Itu dulu itu nanti. Maka nanti sampai bab wudu kita akan meloncat sampai 20 biar satu pun dibaca nanti praktek nih. Maka dalam waktu sebulan ini insya Allah hafal. Karena apa? Kita praktek wudu tiap hari 5 kali minimal. Si topeng hari ini disampaikan basuh tangan, Allahumma fatyati min ma'asika kuliha. Sesuk tambah siji apa insya Allah itu. Mau sitok apa? Dan sehari apa insya Allah. Mau sambil pulang pun langsung apa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang mulai silatikal barqil khatif. Orang yang istiqomah melaksanakan sholat berjamaah itu akan mampu melewati shiratal mustaqim secepat kilat yang menyambar mampus. Doanya nanti di belakang itu ada Allahumma sabit qadami ala sirati, ya Allah tetapkan kakiku untuk bisa menjaga shiratal mustaqim. Di mana hari yang tadi ketika menurut kaki banyak kaki yang terpeleset terpelanting, itu gak butuh doa di belakang aja. Maka saya yakin satu persatu nanti disampaikan hafal. Besok lagi tambah satu lagi hafal. Dan dipraktekkan masalahnya setiap waktu kita berwudu. Oh nanti bawa bukunya, sambil dibaca. Karena fadilahnya sangat luar biasa. Yang kelima yaqulu ta'ala jannata bila sambil wa'ada. Yang kelima fadilahnya orang sahabat itu, Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab, tanpa adab. Ini berita yang disampaikan oleh Rasulullah dan kita meyakini kebenarannya. Dan tadi ta'atuhu yajib ta'atuhu bima amara wa tasdiquhu, dan membenarkannya. Apa yang menjadi perintah dari baginda Nabi, yang kita wajib melaksanakannya. Berarti kalau kita ini tidak melaksanakan, ya satu sisi bisa itu maksiat pada Allah Ta'ala, juga mau terhadap atau mencegah perintah dari Nabi. Maka monggo bagi di Ramadan ini, monggo kalau tidak ada udur syar'i sholatnya di masjid dengan berjamaah. Bapak itu jadi apa ini mau ngalah itu beritahu hadisnya kita tanyakan. Aku gak pengen seorang wanita ibu-ibu ini dapat nilai 27 derajat. Pengen gak kira-kira? Pengen tetap Pak. Nah, zaman semono zaman dulu itu karena apa? Musim peperangan. Jadi gawat wanita keluar. Dan di Indonesia ini apa? Ngomong aja nyampe, datang ke musola bilangnya maksiat. Repot itu. Ya, ke mall ke pasar rajin datang ke masjid itu berat. Dipertanyakan kalau alasannya adalah maksiat. Kemudian wasitabu manahan dua jazaro, meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilarang oleh baginda jangan dilakukan.
semakin kuat imannya, nahaitukum ziaratal qabri, aku larang kalian untuk ziarah kubur. Awal-awal itu takut bleset titik ternyata didatangkan kubur. Ini kadang malah niatnya salah, butuh teko jalur karo sing jalur kubur. Aku pengen ini aku pengen itu yo salah, namanya menyempurnakan Allah Ta'ala tadi. Dan ketika kita sampai di kubur, apalagi ketika itu kubur orang yang soleh. Dan terkadang doa kita itu kebalik. Orang soleh itu yang perlunya adalah kita ini untuk nyanding. Apa nyanding itu? Nempel. Nah, wasilahnya pada ahli kubur itu boleh kalau wasilah. Bukan meyakini, mengitikadkan bahwa kubur itu bisa memberikan sesuatu, dan itu keliru. Kalau wasilah boleh. Oleh sebab itu ya Allah, biwasilati auliyaika sapa jenenge Bapak. Dengan wasilah kekasihmu, pamane Sunan Ampel. Ya Allah, dengan wasilah beliau, dengan wasilah Rasulullah, dengan wasilah Rasulullah Jailani, kan saya wasilah seperti itu. Ya Allah, berkahi kehidupan kami. Ini kan wasilah. Jadi ketika kita doa itu, ketika kita membaca Allahumma fir lahu warhamhu warhamhu, yuk kita yang banyak dosanya, kok meliti malah dongane wong sing saleh. Yuk kita itu nyandarnya bukan seperti itu. Ketika sampai di kubur, ya Allah, dihormati auliyaika, biwasilati auliyaika, sama jenenge Allah. Berarti ya Allah, tetap mintanya sama Allah Ta'ala. Ya Allah, muliakanlah hidup kami, berikanlah hidup kami sakinah wadah. Ini yang pas. Makanya Bani Islam itu kalau menjelaskan bab seperti itu, pantas banget kalau aku baca. Kemudian setelah imannya sahabat ini kuat, baru Rasulullah itu melakukan fasdu. Aku biar melarang jenengan semua jarak kubur, kata Rasul. Nah, karena sudah terfasdu, maka sekarang jarak ngeces kita di jarak itu. Ketika kita sudah kubur, ini akan sadar diri, kubur ini teman ternyata rumah terakhir, penginapan terakhir bagi manusia. Hanya segitu saja, 1 kali 2 meter saja. Insya Allah orang ini mikir seperti itu. Maka Imam Nawawi mengatakan tuba liman bana qablahu qabla ayakullah. Bejo banget bagi manusia yang bisa membangun kuburnya sebelum dia masuk kubur. Tapi caranya, yuk kita jamaah menjengi perbuatan baik kita lakukan, ngaji dan sebagainya. Ini cara kita untuk membangun kubur kita sendiri. Bukan berarti kubur dibangun, digali, kemudian dikeramik. Terkadang kubur-kubur yang ada di tempat kita ini kan perlu dikritik lah. Kalau bilang kita sholat itu wayah mengucasul kubri, kalimatnya jelas sekali. Haram hukumnya bangun kubur. Haram hukumnya. Kubur itu mendingan dibiarkan begitu saja, katakan batu, bata satu disusun rapi, dikasih di atasnya itu rumput Jepang. Apa itu? Rumput yang kecil-kecil itu rumput Jepang. Itu biar rapi, daripada dikasih atasnya itu izin, ada tulisan Arabnya, terkadang orang datang ke kubur diduduki lagi, dan ini siapa yang salah? Lagian berapa juta itu izin? Mendingan berikanlah itu karpet, berikan untuk semen, untuk bangun masjid, baru musola, aliran pahala tetap ada. Dan di sana kan suka pamer-pameran kok yang malah memberatkan yang di dalamnya. Maka
ketika kita dikubur itu, ya itulah tujuannya, supaya kita sadar ternyata di hidup akhir kita ini akan berada di sini, di kubur ini, selamat orang itu mau menjadi tujuan akhir. Ketika Rasulullah mengatakan akan sudah mewajibkan supaya sadar ini. Wajajarau, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda. Contoh umpamanya secara fikih, rokok ini hukumnya adalah apa? Makruh. Tapi bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, tergantung. Ketika orang ini mabuk karena merokok, maka jatuh hukumnya haram. Saya dulu, ketika masih non-media, gagal-gagal di SMK kemarin, belajar merokok, lah kok muntah? Berarti kalimat kullu muskirin haram, segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Tidak harus apa? Rokok saja. Kalau kalimat fikihnya kullu muskirin haram, segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Ya tidak hanya rokok saja. Ketika jenengan itu kakean, makan pentol, makan apa? Kok ternyata zaman mabuk, maka jatuh hukum haram. Tapi rokok juga bisa jadi hukum wajib bagi mereka yang kebetulan seorang hafid contohnya. Nah, orang rokok disini, nggak rokok duluan, ini nggak bisa lancar, nggak bisa melek, maka rokok jadi hukum wajib. Tapi perlu disadari bahwa yang haram itu sesuatu yang harus ditinggalkan. Jika dilakukan ini berdosa, dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Itu berpikir seperti itu. Maka apapun yang dilarang oleh Rasul, yang jangan dilakukan. Apa contohnya? Yang dilarang Rasul banyak sekali penyakit hati ini. Yosoklo, makabul, makajul, riak dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang dilarang, yang muncul dalam hati, yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu di kitab Tasrul Khalaq ini dibahas demikian dalamnya. Nanti suatu ketika di waktu yang lain kita sampaikan. Nah, itu makna dari asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penjelasannya panjang. Ada pertanyaan? Kemudian paham kabeh, alhamdulillah. Benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sering sampai tausiah, bahwasanya ketika kita mendoakan arwah kan, ketika kita mendoakan arwah kan, kan itu loh kalau sama anak-anak. Jadi pertanyaan itu, apakah di alam kubur itu ada kehidupan berikutnya? Ini jemilah hal kita itu satu kalimat ya. Ya tadi saya katakan apakah di kubur itu ada alam berikutnya? Ada alam barzah, namanya alam barzah sama kubur. Nanti ada alam akhirat. Ini kan Awalnya dari nanti kiamat satu kalimat ya. Dan seakan-akan batu orang masuk itu ada alam barzah dalam kubur sih. Seharusnya ini kan gabung sama Kiamatnya kapan? Hukum apa? artinya itu. Tapi bagi orang yang amalnya banyak, itu cepat menunggu hari kiamat. Laksana orang seperti Nggak bisa, mantek meski itu kan kecil betul. baru tidur semalaman terkelot subuh. Itu. Tapi bagi orang yang gundah-gulana, ini menunggu esok semuanya karuan. Itu gambar seperti itu. Ya ada alam setelah alam barzah, kalau akhirat itu ada. Perjalanan menuju akhirat ini awal dari alam barzah atau alam kubur. Maka kita ini Yusuf beginilah.
eh, Bentuk. introspeksi diri ya. Bentuk. Kira-kira aku ini nanti selamat orang di alam barzah. Di alam kubur itu keselamatan. Yang dipikirkan seperti itu. Kan tadi saya sampaikan kalau sudah selamat maka insya Allah perjalanan menuju akhirat ini Itu. kalau sudah nggak selamat susah banget. Di akhirat tidak ada alam sebelah alam barzah, alam akhirat. Dari ini cerita masa lalu Pak. Ketika itu saya mungkin berumur SMP. Waktu saya di Lampung Pak, di Pada Lampung. Ketika saya itu ikut cari amal, cari sumbangan di masjid, sampai waktu itu saya ngetit Pak. apa? Ngetit Ngetik. itu cukup. Oh, pembahasan kemarin ngetik. Itu kan saya lakukan tuh Pak. Jadi saya pikiran supaya saya nggak salah. Waktu itu ada senior saya, dia lebih dewasa lah. Dia ikut kita dari kami melihat waktu itu musim negara, Pak. Kami kan ada uang, jadi kami ambil uang masjid itu untuk negara itu. Tapi pada saat itu ya kami masih kecil, ya, kami nggak tahu. Cuma ketika pada sekarang ini saya terpikiran apakah dosa saya itu termaafkan. Pak, saya ngetik tadi ya. Mengambil sebagian uang yang diperuntukkan masjid itu cari sumbangan, lu liatin dorong, ambillah, dorong untuk kebutuhannya sendiri, kan itu tentu sendiri. Ya tetap tidak boleh, kalau dosa kan tetap dosa. Apakah dimaafkan sejauh kita ini minta maaf kepada Allah Taala dimaafkan. Kemudian di situ kita berbuat baik ataupun kalaupun menebusnya ya kita umpamanya dulu kira-kira harga burung itu berapa, ternyata setelah sadar mengembalikan, silakan dikembalikan. Karena sebesar apapun dosa manusia, ini masih besar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangnya seorang aulia namanya Sun Kalijogo. Ini awalnya kan berada apa namanya? Disebutkan orang yang memang jalannya kurang bagus. Tapi ketika itu Allah Ta'ala menjadikan kurva itu menjadi kasihnya, kan gampang saja ternyata. Kalau kamu kan seorang syekh hingga akhirnya bertapa dan menjadi seorang aulia, maka sesungguhnya surga itu tidak hanya untuk orang baik kok, nah, juga diperuntukkan orang yang jahat sekalipun, tapi ketika bertobat diterima tobatnya Allah Ta'ala. Neraka juga demikian, tidak ada orang yang jelek-jelek kok. Orang baik satu bisa neraka kalau memang hatinya ini banyak ganjalannya. Ya suka, ya sombong, ya riya. Makanya bangun masjid sendiri, bangun usaha baru nih sendirian. Terus napok dulu, orang aku Indonesia. Ini juga iblis nikungnya itu harus banget. Ini tidak bisa masuk surga. Bayangkan ini. Maka Rasulullah pernah menyampaikan sekecil biji sawi pun kalau masih ada pada diri hati manusia ini ada sifat kesombongan, kan tidak bisa menemukan baunya surga. Dan motor hati kuatnya, tentang menetapkan itu amil, maka banyak-banyak kita ngaji, kita mendengarkan nasihat-nasihat itu tujuannya adalah untuk memahami ngaji, atau jiwa. Itu sudah seperti itu. Pak, ini nih Pak. Li Jamil Halki ini satu kalimat ya? Li Jamil Halki ini satu kalimat. Ya. Untuk semua makhluk. Maksudnya apa? Yang Li Jamil Halki. 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 Kalau halki itu Quran. Oh ya, Halki. Di dalam ya? Berarti itu satu kalimat kan? Satu kalimat. Iya. Iya. Di jamil halki untuk semua makhluk. Jadi kalau halki makhluk,
Kalau halki niku gorokan beda sedikit, titiknya aja sudah beda maknanya. Baca alhamdulillah segala pujian, ketika membacanya ke dalam alhamdulillah, bukan alhamdulillah mengambil dari tengah tapi mengambil dari bawah ini. Alhamdulillah ini artinya segala kebinasaan. Maka pentingnya kita belajar mahdul huruf, kita belajar tajwid itu jangan sembarangan mengeluarkan makhraj hak menjadi kho, atau mungkin hak menjadi kho. Jadi kalau kho lebih makhluk, kalau halki tenggorokan. Nanti pas bacanya dijami ilal halki untuk semuanya tenggorokan. Kok tenggorokan? Semuanya makhluk. Lebih bagus ini ya. Itu aja yang tanya. Ibu ikut yang tanya. Kadang-kadang cukup ini sudah. Pokoknya setengah 6 selesai. Itu kita musuh selesai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh, kanggo samu lunga kaji, barokahe kanjeng Nabi, mugi Allah ijabahi apa sing dijaluk iki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah bisalatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tanfa'u biha al-qulub wa tuslihu biha al-qulub wa tadhkuru wa biha al-sum wa la tu'assu lillahi ma mansub. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rzuqna fahma. Alhamdulillah kulli hal wa na'udzu bika minan nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa nawwir qulubana bi nuril islam. Allahumma rabbana nuril ihsan wa qulubana bi nuril Quran. Allahumma rabbana bi nuril Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatika kama nawwarta wa syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qur'ana wa qulubana wa ta'awwana wa taqabbal wa amal sholihatina ya Allah ya Rahman ya Rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ridha wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Nas'aluka ya Allah husnal khawatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar ya Aziz ya Ghaffar. Subhanallah